1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kenali dan ketahui reaktivitas imun dan dysregulasi sel T pada COVID-19 dengan anggota Nadia Al-Hudriyah NIM 89 dan saya Talita Nurul NIM 91 dengan dosen pembimbing Ibu Heni Ekawati PhD APT. Yang pertama yaitu berjudul Immune Reactivity During COVID-19 Implication for Treatment. Next. Yang pertama, pendahuluan. SARS-CoV-2 adalah virus yang telah menginduksi penyakit COVID-19. Untuk para COVID-19 pada pasien lanjut usia 65 tahun ke atas disebabkan oleh tingkat komorbiditas kardiovaskuler dan peningkatan kelemahan serta imunosensi. Oleh karena itu, respon imun berperan sebagai pengunci patogenesis COVID-19 yang berbeda dengan infeksi virus corona lainnya. Reaktivitas kekebalan selama COVID. Infeksi coronavirus yang digunakan virus adalah protein dengan lonjakan permukaan untuk mengunci reseptor ACE2 di permukaan sel manusia. Reseptor ACE2 sel-sel ini menerjemahkan RNA virus untuk menghasilkan lebih banyak virus. Untuk respon imun, sel penyaji antigen khusus APCS menelan virus dan menampilkan bagian-bagiannya untuk mengaktifkan sel T helper. Kemudian virus ditelan oleh antigen presenting sel APC. Sel T helper mengaktifkan respon imun lainnya. Kemudian sel B membuat antibodi yang dapat melongkari virus dan menginfeksi sel dan menandai virus untuk dihancurkan. Sel T sitotoksik mengidentifikasi dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus dan mencegah virus agar tidak dibutuhkan kembali. Kemudian sel B dan T dengan memori tahan lama yang mengenali virus berada di tubuh selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk memberikan kekebalan. Untuk imunitas bawaan berperan penting dalam pembersihan coronavirus atau SARS-CoV-2. Strategi yang harus dilakukan adalah menggunakan obat yang meniru RNA virus pada pembersihan SARS-CoV-2. Dengan menggunakan kombinasi vaksin dan stimulator imun bawaan mungkin lebih efektif dalam pemberian cepat SARS-CoV-2. Next. Yang terakhir, penutup COVID-19 tidak dapat dianggap sebagai penyakit yang terbatas pada paru-paru. Infeksi SARS-CoV-2 dapat merusak dan dapat mengalami hiperaktivasi pada sistem kekebalan. Kemudian vaksin berbasis mRNA ini disetujui sebagai strategi pencegahan untuk mengembalikan sistem kekebalan bawaan kita untuk melawan SARS-CoV-2. Yang kedua yaitu T-cell dysregulation in COVID-19. Imunitas sel T terhadap COVID-19 dimediasi melalui sel T CD4+ yang berdiferensiasi dan sel T CD8+ sitotoksik. Sel T mengalami dysregulasi pada pasien COVID-19 yang parah. FOXP3 merupakan faktor transkripsi yang diperlukan untuk menentukan sebagian besar subset transkripsi dan fungsional T regulator. Sel T-reg FOXP3+ mengekspresikan pada permukaan sel CD25 dan CD127. Penurunan induksi FOXP3 dalam sel T CD4 dan gangguan ekspresi FOXP3 dapat menyebabkan diferensiasi sel T yang diaktifkan secara tidak normal atau hiperaktivasi dan respon sel T yang tidak teratur pada pasien yang parah. Gambar tersebut yaitu sel T yang diaktifkan pada pasien COVID-19 ringan dan berat. Pertama, APC menyajikan antigen sebagai kompleks peptida MHC ke sel T CD4+ yang memicu pensinyalan TCR dan proses aktivasi dan diferensiasi selanjutnya. Awalnya sel T yang teraktivasi mulai memproduksi CD25 dan IL-2 membentuk umpan balik positif untuk aktivasi dan proliferasi sel T. Gambar panel atas dalam kondisi normal dan pasien ringan, pensinyalan IL-2 meningkatkan transkripsi FOXP3 di bagian sel T yang diaktifkan. Selain itu, ekspresi molekul pos pemeriksaan imun seperti CTLA4 meningkat. Sel T CD25 CTLA4 FOXP3 dapat mengkonsumsi dan menempati sumber daya imunologis termasuk pensinyalan IL-2 dan CD28. Dan dengan demikian menekan aktivasi sel T yang mengarah pada resolusi peradangan. Untuk panel yang bawah pada COVID-19 yang parah, sel T yang diaktifkan gagal mengekspresikan FOXP3 sambil lebih meningkatkan ekspresi molekul CD25 dan pos pemeriksaan imun dan menunjukkan fitur sel T yang hiperaktif. Selain itu, sel T CD25+ yang hiperaktif menghasilkan furin yang selanjutnya dapat meningkatkan infeksi virus, memicu peradangan yang berkepanjangan dan kerusakan jaringan. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme regulasi negatif yang dimediasi FOXP3 dari aktivasi sel T terganggu dan sel T hiperaktif CD25 diinduksi pada pasien COVID-19 yang parah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.